jelas, banyak merek ditolak cuman gara-gara hal sepele. Salah satunya karena nggak bisa bedain merek dagang dan merek jasa. Jadi, jangan sampai pas kamu udah punya nama yang bagus, catchy, logo keren dan unik, tapi pas daftar merek justru ditolak. Gak mau kan? Nah, biar nggak ngalamin hal kayak gitu, penting banget buat paham dulu apa sih bedanya merek dagang dan merek jasa. Tapi sebelum lanjut ke videonya lebih jauh, kalau kamu suka baca versi artikel, kamu bisa cek di mibiso.com/wiki. Faktanya nih, proses pendaftaran merek itu ternyata dibagi jadi 2 jenis sobat bisnis. Ada merek dagang dan merek jasa. Dan dua-duanya penting banget. Nah, terus kenapa sih harus dibedain? Jawabannya simpel, biar kamu, para pengusaha, lebih mudah nentuin nama merek yang pas. Dengan pembedaan ini, kamu malah punya peluang lebih besar buat pakai satu nama merek yang sama di bidang yang berbeda. Ada 3 hal yang wajib kamu tahu untuk memahami merek dagang dan jasa agar pendaftaran merekmu lancar. Pertama, tujuan merek dagang dan jasa. Sebenarnya, dua-duanya punya tujuan yang sama, biar produk atau layanan kamu makin dikenal banyak orang. Bedanya cuma di apa yang kamu jual. Kalau kamu jual barang yang bisa disentuh kayak baju, makanan, atau sepatu, itu maksudnya merek dagang. Tapi kalau yang kamu tawarkan adalah layanan, misalnya salon, konsultan, atau jasa pengiriman, itu berarti merek jasa. Nah, kenapa sih perbedaan ini penting? Karena sistem perlindungan merek memang dibedakan berdasarkan jenisnya. Jadi, bisa aja satu nama yang udah terdaftar di merek dagang masih bisa dipakai di merek jasa. Artinya, peluang kamu untuk pakai nama merek yang sama di bidang berbeda itu masih terbuka. Kedua, pembagian kelas merek. Kalau kamu baru pertama kali daftar merek, pasti akan asing ketika dengar istilah kelas merek. Jadi, dalam sistem pendaftaran merek, ada 45 kelas merek yang dibagi 2 kelompok besar. Kelas 1-34 itu untuk barang dagang. Sedangkan kelas 35-45 itu untuk jasa. Contohnya nih, kamu punya bisnis kue. Kalau kamu memproduksi kuenya sendiri, berarti kamu masuk kelas 30, yaitu merek dagang. Tapi, kalau kamu mengelola toko atau marketplace tempat jualan berbagai kue dari banyak produsen, berarti kamu masuk kelas 35, alias merek jasa. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang pembagian kelas merek dan cara memilihnya, Mibiso udah pernah bikin video lengkapnya yang bisa kamu tonton secara gratis di video ini ya, atau langsung klik di pojok kanan atas. Ketiga, proses bisnis jadi pembeda utama. Cara paling gampang membedain merek dagang dan jasa adalah tanya ke diri sendiri. Aku produksi barangnya sendiri nggak ya? Kalau jawabannya iya, berarti kamu pemilik merek dagang. Kalau enggak, dan kamu hanya menyediakan layanan, maka itu merek jasa. Contohnya, kamu bikin sabun handmade dan jual sendiri, itu merek dagang. Tapi, kalau kamu buka spa yang pakai berbagai jenis merek sabun, itu merek jasa. Gimana? Udah terbayang akan memilih jenis yang mana? Kalau masih belum jelas, kamu bisa menerapkan 1 poin selanjutnya. Keempat, sumber keuntungan dari bisnismu. Coba pikirkan, sumber pendapatan terbesar bisnismu itu datang dari mana? Kalau dari penjualan produk fisik, maka daftarin sebagai merek dagang. Tapi kalau dari layanan yang kamu berikan, daftarin sebagai merek jasa. Misalnya, kamu punya bisnis kosmetik. Kalau kamu memproduksi dan menjual produknya langsung, itu merek dagang. Tapi kalau kamu buka salon kecantikan yang pakai produk dari berbagai brand, itu merek jasa. Gampang kan membedakan merek dagang dan jasa? Tapi kalau kamu masih ragu dan belum yakin untuk menentukan merekmu masuk jenis mana, biar nggak salah langkah dari awal, kamu bisa konsultasi gratis dengan ahli merek di jasamerek.com by Mibiso yang sudah berpengalaman membantu ribuan pendaftaran merek. Dan tim ahlinya bakal siap bantu kamu pilih kelas yang pas, isi data dengan benar, dan pantau prosesnya sampai sertifikat keluar. Jadi, itu dia ya sobat bisnis, cara menentukan merekmu masuk jenis dagang atau jasa. Ingat, kadang merek ditolak itu bukan karena namanya jelek atau mirip, tapi karena jenisnya salah pilih. Dengan tahu perbedaannya dari awal, kamu bisa hemat waktu, hemat biaya, dan bisnis pun aman dari sengketa. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mibiso. Karena kita bakal bahas lebih banyak topik seputar perlindungan merek, bisnis, dan hukum kekayaan intelektual biar kamu makin siap jadi pebisnis yang legal dan berkelas. Sampai ketemu di video selanjutnya.